banyak dan ada ormas yang dalam aktivitasnya ternyata mengembangkan paham atau mengembangkan ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo mengakui dirinya dengan berat hati harus memecat puluhan aparatur sipil negara atau ASN sebab mereka terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan karena terpapar paham radikalisme, terorisme, menggunakan obat terlarang hingga korupsi. Saya sedih karena hampir tiap bulan dalam rapat badan kepegawaian rata-rata kami harus memutuskan 30-40 orang yang harus saya ambil keputusan untuk dipecat, dinonaktifkan, untuk turun pangkat karena melanggar hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme, terorisme, narkoba, area rawan korupsi, kata Cahyokumolo dalam diskusi virtual Minggu 18 April. Terhadap potensi keterpaparan paham radikalisme, Kemenpan RB telah memiliki data PNS yang terpapar. Hal ini ditelusuri dari media sosial hingga transaksi keuangan melalui PPATK. Sanksi yang diberikan kepada ASN terpapar radikalisme ini tanpa ampun. Di Kemenpan RB sudah ada data melalui penerusan medsos dan kedua lewat PPATK dan sebagainya. Upaya pembersihan paparan radikalisme tampaknya terus digencarkan oleh pemerintah baik di periode pertama atau kedua Kabinet Indonesia Maju. Jauh sebelum upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari paham radikalisme dilakukan lewat penandatangan surat keputusan bersama atau SKB penanganan radikalisme ASN oleh 11 kementerian dan lembaga. Kementerian dan lembaga tersebut adalah Kementerian Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BKN, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Komisi Aparatur Sipil Negara pada 12 November 2019 yang lalu. Kini ada surat edaran bersama tertanggal 25 Januari 2021 yang terkait dengan upaya pembersihan ASN terpapar radikalisme. Surat edaran bersama ini merupakan tindak lanjut dari surat keputusan bersama atau SKB tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2020 lalu. Surat edaran bersama Menteri Pan-RB dan Kepala BKN ini diterbitkan dengan tujuan agar ASN tidak terlibat dalam paham dan praktik radikalisme. Langkah pelarangan tersebut mencakup 7 hal, yakni menjadi anggota atau memiliki pertalian, memberikan dukungan langsung dan tidak langsung, menjadi simpatisan, terlibat dalam kegiatan, menggunakan simbol serta atribut organisasi, menggunakan berbagai media untuk menyatakan keterlibatan dan penggunaan simbol dan atribut, serta melakukan tindakan lain yang terkait dengan organisasi terlarang dan ormas yang dicabut badan hukumnya. Lain halnya dengan mantan Ketua KPK Bushro Mukodas, sebaliknya juga menyinggung adanya radikalisme di dalam kekuasaan di pemerintahan Indonesia. Hal itu disampaikan dalam diskusi daring agenda mendesak penguatan KPK yang digelar program studi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 1-19 Juni 2021. Bushro Mukodas mengaku sangat meyakini bahwa terdapat radikalisme di dalam kekuasaan pemerintah saat ini. Saya sangat yakin bahwa sesungguhnya radikalisme itu ada di dalam kekuasaan. Saya sebut radikalisme politik, katanya. Salah satu contoh konkret radikalisme politik tersebut adalah adanya sejumlah undang-undang yang kontroversial. Di antaranya yaitu Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang ITE, revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ini produk radikalisme politik, ucap Bushro Mukodas. Selain undang-undang tersebut sebagai produk radikalisme politik, penguasa juga diperkuat dengan pembangkitan pasal-pasal eks-kolonial. Terus segera diperkuat dengan membangkitkan pasal-pasal eks-kolonial tentang penghinaan presiden dan wakil presiden dalam rencana undang-undang KUH pidana yang akan datang, ujar Bushro Mukodas. Dia menambahkan bahwa pasal penghinaan presiden dan wakil presiden tersebut akan segera disusun dan telah diangkat oleh sejumlah media. Tetapi, Bushro Mukodas menyinggung keheningan para akademisi dari Fakultas Hukum yang belum membuka suara terkait kemunculan pasal tersebut. Padahal, kemunculan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden tersebut dinilai berbahaya karena merupakan perwujudan kebangkitan pasal-pasal eks-kolonial Belanda.
Dan belum ada satu fakultas hukum pun, terutama negeri, yang dibiayai dengan pajak itu, yang mengangkat tentang bahaya dari pemunculan pasal-pasal itu, yang merupakan perwujudan dari pembangkitan pasal-pasal eks-kolonial Belanda dulu, tutur Bus Romo Kodas.